Halo guys, perkenalin aku Rel Christine dan dalam video kali ini aku akan membahas seputar tentang masalah bau badan. Nah, masalah bau badan ini merupakan masalah yang sering banget dimiliki oleh beberapa orang. Kira-kira kalian tahu gak sih apa yang menyebabkan timbulnya bau badan itu? Dan kira-kira bagaimana cara mengurangi adanya bau badan yang berlebih? Nah, kalau misalnya kalian penasaran, kalian nonton video ini sampai selesai ya. Oke, sebelum kita mengetahui penyebab dari bau badan itu, kalian harus tahu dulu kalau ternyata kelenjar keringat kita itu ada dua. Yang pertama itu ada kelenjar ekrin dan yang kedua ada kelenjar apokrin. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi, yang pertama itu adalah kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin itu letaknya di seluruh permukaan tubuh kita dan fungsinya adalah untuk menjaga suhu tubuh kita dengan cara mengeluarkan keringat. Nah, kelenjar ekrin ini dia produk atau hasilnya itu sebagian besar terdiri dari air dan juga elektrolit. Ada natrium, ada klorin dan juga ada lainnya juga. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa kalau misalnya kita nggak sengaja keringat kita itu masuk ke mulut kita, terus rasanya itu asin karena ada elektrolitnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin itu merupakan kelenjar yang dikaitkan dengan adanya masalah bau badan. Nah, kelenjar apokrin ini baru aktif pada saat masa pubertas. Jadi, jangan heran kalau misalnya masalah bau badan itu timbulnya pada masa-masa pubertas. Nah, kemudian kelenjar apokrin ini letaknya hanya di berbagai permukaan tubuh kita aja. Contohnya kayak ada di kepala, kemudian ada di ketiak, ada juga di alat kelamin. Nah, tapi yang biasanya menimbulkan masalah itu pada bagian ketiak. Kelenjar apokrin ini dia akan menghasilkan sebuah produk seperti minyak yang sebenarnya pada saat dia muncul di permukaan itu nggak berbau, tapi dia berbau kalau misalnya dia bercampur dengan adanya bakteri. Jadi bau badan itu timbul karena adanya hasil atau produk dari kelenjar apokrin ditambah dengan adanya bakteri sehingga timbullah bau badan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara mengurangi atau mengatasi bau badan yang berlebihan itu. Nah, tips yang pertama yaitu adalah dengan mencukur bulu ketiak kalian. Kenapa itu penting banget? Untuk mengurangi adanya bau badan, kemudian mencegah adanya akumulasi dari keringat dan juga dari bakteri yang menempel pada batang-batang rambut. Kemudian yang kedua yaitu adalah dengan mengurangi makan makanan yang menimbulkan bau badan. Contohnya adalah bumbu-bumbu dapur kayak bawang merah, bawang putih, merica, cuka, dan daging merah. Nah, kenapa sih apa yang kita makan itu bisa muncul juga di keringat kita, bisa menyebabkan bau badan? Karena kita harus ingat kalau misalnya kulit kita itu merupakan salah satu organ ekskresi, organ untuk mengeluarkan sisa-sisa zat yang nggak diperlukan oleh tubuh kita. Nah, termasuk hasil pencernaan dari makanan kita juga. Nah, sehingga keringat kita itu juga dapat beraroma seperti apa yang kita makan. Nah, perlu kalian ketahui juga kalau misalnya seseorang yang mengonsumsi daging dan juga seseorang yang vegetarian, bau badannya itu akan lebih menyengat orang yang mengonsumsi daging dibandingkan dengan orang yang vegetarian. Nah, kemudian yang ketiga, kalian bisa menggunakan antiperspiran atau deodoran. Nah, fungsi keduanya itu berbeda. Kalau misalnya antiperspiran itu fungsinya adalah untuk mengurangi jumlah keringatnya. Nah, sedangkan kalau deodoran itu fungsinya adalah untuk mengurangi bau badan, tapi dia tidak mengurangi jumlah keringatnya. Kemudian deodoran ini juga ada antimikrobanya dan juga ada parfumnya. Nah, tapi saat ini sudah banyak dikembangkan gabungan dari keduanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu adalah dengan menjaga ketiak kalian agar tetap dalam keadaan yang kering. Kenapa? Karena bakteri itu senang banget tumbuh di tempat yang lembab. Caranya gimana? Caranya kalau misalnya keringat kalian itu berkeringat yang kalian elap, atau mungkin kalian habis melakukan aktivitas fisik berat, terus berkeringat, terus baju kalian basah, nah, kalian harus segera ganti pakaian kalian. Kemudian kalau misalnya kalian udah melakukan seluruh cara di atas, tanpa cara di atas tadi, terus keringat kalian itu masih aja berlebihan, terus bau badan kalian itu masih aja tidak terkontrol, nah
perlu banget buat kalian untuk mengonsultasikan masalah tersebut kepada dokter spesialis kulit yang memang ahli di bidang. Nah, mungkin ada masalah di bagian kelenjar apokrin kalian, misalnya kayak produktivitas yang terlalu tinggi, atau mungkin jumlahnya yang terlalu banyak, atau mungkin ukurannya yang terlalu besar, sehingga perlu tindakan dokter untuk mengatasi hal tersebut. Nah, contohnya kayak menggunakan laser endiak, atau mungkin dalam kasus yang lebih berat, perlu juga tindakan pembedahan untuk mengangkat kelenjar apokrin tersebut dan mengurangi produksi dari kelenjar keringat. Nah, tapi ingat ya, kalau itu perlu untuk dikonsultasikan ke dokter yang memang ahli di bidangnya. Oke, aku rasa itu aja yang mau aku sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.